Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada hari ini 9 November 2022. Dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam kitab pertama Raja-Raja pasal 21 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-29. Dan saya akan membacakan bagi kita ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7, dan umat Tuhan nanti bisa membacakan ayat-ayat selanjutnya. Kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Israel mempunyai kebun anggur di Yisrael di samping istana Ahab, raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusakaku, milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkup mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Allah yang kita baca dari kitab pertama Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-29, kalau kita membacanya secara baik akan memberikan pesan yang sungguh luar biasa kepada kita. Yang pertama, bahwa bagian ini menggambarkan tentang bagaimana Nabot orang Israel itu tetap memelihara tanah pusaka yang telah ditinggalkan oleh nenek moyangnya, dan dia mengusahakannya dengan maksimal sehingga memberikan hasil yang luar biasa untuk hidup dan keluarganya. Kalau demikian, hal pertama ini mau memberi pesan kepada kita bahwa kita mesti bersyukur untuk tanah warisan dari nenek moyang kita yang masih menjadi bagian bagi kita.
Dan itu mesti benar-benar kita usahakan dengan sungguh untuk kelangsungan hidup kita. Itu hal yang kedua yang kita belajar hal yang pertama yang kita belajar dari bagian firman Allah ini. Hal yang kedua, bahwa Nabot memberi pesan kepada kita bahwa tanah leluhur itu tidak boleh dijual. Supaya dengan demikian itu akan menjadi sebuah kesaksian terhadap hidup kita serta keturunan kita, keluarga kita, bahwa leluhur kita pernah ada di situ dan kita pun sebagai generasi baru ada di wilayah itu, dan tanah adalah tempat di mana kelanjutan hidup kita terpelihara dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, Nabot sedang mengingatkan kepada kita untuk sedapat mungkin setiap keluarga yang memiliki tanah-tanah warisan itu bisa dapat mempertahankannya, mengusahakannya dengan baik untuk kelanjutan hidup, supaya itu tidak segera berpindah tangan, apalagi diperjualbelikan hanya untuk kebutuhan sesaat. Itu hal yang kedua yang kita belajar dari pertama Raja-Raja pasalnya yang ke-21 ini. Hal yang ketiga yang kita belajar dari kisah ini adalah bahwa tanah leluhur daripada Nabot itu ternyata terletak persis di samping istana Raja Ahab. Dan karena itu Ahab bermaksud untuk bisa dapat memiliki tempat itu supaya diusahakannya untuk kelanjutan kehidupan raja. Tetapi hal itu tidak disetujui oleh Nabot sebagai yang terus hidup dari peninggalan leluhurnya. Tapi apa yang terjadi di sini? Ternyata ada perasaan kesal yang dialami oleh Raja Ahab. Dan itu kemudian membuat dia menjadi tidak sejahtera dalam kehidupan keluarganya. Dan kita dapat melihat di sini bahwa ada kerjasama yang sungguh luar biasa di antara suami dan istri. Dalam hal ini adalah Isabel, istri dari Ahab, ternyata menguatkan dan meneguhkan hati dari Ahab supaya dia harus bangkit dari perasaannya yang tertekan karena perkataan dari Nabot yang tidak mau menyerahkan lokasi itu menjadi bagian bagi kehidupan mereka. Justru Isabel mengingatkan serta membangkitkan kekuasaan daripada Ahab bahwa sesungguhnya dialah yang berkuasa untuk mengatur segala sesuatu, dan atas kekuasaan yang saat itu ada padanya dia bisa melakukan apa saja, termasuk juga bisa mengambil dan memiliki tempat usaha daripada Nabot dimaksud. Dan ini adalah sebuah kerjasama yang luar biasa daripada Isabel dengan Ahab. Tapi yang sangat memprihatinkan bagi kita adalah kerjasama itu bukanlah untuk bisa membangun kehidupan bersama orang-orang di sekitar kehidupan mereka, tapi justru kerjasama yang terbangun di antara Isabel dan Ahab adalah mengorbankan Nabot. Ini sebuah kerjasama yang sangat memprihatinkan. Kerjasama yang bukan mendatangkan damai sejahtera bagi hidup orang-orang di sekitar mereka, tapi justru bekerja sama untuk menghilangkan nyawa dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kita tentu berharap bahwa kerjasama model seperti yang dihidupkan oleh Isabel dan suaminya Ahab
tidak boleh menjadi model kerjasama suami istri hari ini untuk kehidupan selanjutnya di dunia ini. Karena kerjasama model seperti yang dihadirkan dan dihidupkan oleh Isabel dan Ahab itu akan mengorbankan sesama kita, mengorbankan tetangga kita, mengorbankan sesama kita umat manusia. Dan kerjasama yang demikian itu akan mendatangkan murka Allah atas kehidupan kita yang melakukannya. Karena itu kalau kita baca bagian ini secara keseluruhan, kalau kita baca kelanjutan dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-29, maka Allah sungguh memurkai kerjasama yang mengorbankan, apalagi menghilangkan nyawa dari sesama umat manusia. Allah sangat memurkai itu, dan Allah mau melakukan tindakan untuk memurkai kehidupan Isabel dan Ahab, supaya demikian mereka tidak punya kesempatan untuk melanjutkan kehidupan di bumi, juga tidak punya kesempatan untuk melanjutkan peran yang sudah diberikan kepada mereka sebagai pemimpin pada waktu itu. Nah, karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tentu berharap bahwa semua kita mesti sungguh-sungguh menyadari bahwa ketika Tuhan izinkan kita untuk hidup di tengah-tengah dunia ini, di tanah pemberian Tuhan, maka tugas kita adalah mengusahakannya dengan baik untuk kelanjutan hidup kita. Dan yang kedua, bahwa dalam hidup bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, jangan pernah kita memiliki kerjasama yang memprihatinkan, bahkan yang membahayakan, bahkan menghilangkan nyawa dari sesama, sebagaimana yang sudah dihadirkan oleh Isabel dengan Ahab terhadap kehidupan Nabot. Ingatlah, hati dan pikiran yang cenderung untuk mendatangkan penderitaan dan mengorbankan orang lain yang ada di sekitar kita, itu mengundang murka Allah menimpa atas kehidupan kita. Karena itu, mari kita belajar dari bagian firman Allah ini untuk kita sungguh-sungguh hidup dalam keadaan yang damai dengan orang-orang di sekitar kita. Tuhan menolong dan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus memberkati hidup kami. Biarlah dengan belajar dari firman-Mu, kami terus berkeputusan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu, baik terhadap kepemilikan yang Tuhan berikan kepada kami, tapi juga dalam relasi dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini sembah kami demi Kristus. Kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.